Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ibu dosen Dr. Triani yang saya hormati, Ibu Guru Pamong, Ibu Siti Nurul Hayatun, Aku Guru Pamong yang saya hormati. Perkenalkan, saya Syuaib, peserta PPG dari Provinsi Jambi, tepatnya di SMK Negeri 8 Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan PPL tahap 1, siklus 1, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mata pelajaran pembiakan tanaman yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana standar operasional prosedur tentang keselamatan kerja K3LH dan lingkungan hidup. Maka untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada pembiakan tanaman dengan bahan ajar media pembibitan. Sebelum itu, sesuai biasa Bapak di pagi hari untuk anak Bapak yang muslim untuk selalu cross check bagaimana keadaan hubungannya dengan Tuhannya. Maka dengan jujur silakan angkat tangan yang tadi pagi tidak sholat subuh. Terima kasih yang sudah jujur. Nah, ini adalah perlu penanaman cinta terhadap religi agama kita. Kita semua sudah kelas 10, jadi ukuran kelas SMK adalah sudah akhir balik. Maka Bapak selaku pendidik selalu mengingatkan, adapun kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik untuk tidur larut malam sehingga lambat bangun dari sholat subuh, maka kita pelan-pelan untuk kita tinggalkan, karena itu kewajiban kita terhadap Tuhan kita. Adapun bentuk cinta kita kepada NKRI adalah paling tidak kita setiap melakukan pembelajaran kita nyanyikan lagu kebangsaan. Dalam hal ini kita supaya tumbuh cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu minta kepada salah satu di antara siswa atau siswi untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada relawan dipersilakan. Jadi nggak apa-apa. Ya. Minta semuanya untuk berdiri.
media pembibitan, ya. Silakan anak-anak nanti mengamati daripada tayangan PTT, tayangan PowerPoint yang akan Bapak sajikan, ya, untuk bisa membuat nantinya sebuah persemaian yang ideal menurut standar operasional prosedur penanaman tanaman. Ya. Yang pertama, kompetensi dasar ini adalah kemampuan menganalisis menyiapkan media pembibitan. Ya. Pada kompetensi dasar ini kita belajarkan untuk bisa menganalisis penyiapan media pembibitan. Adapun keterampilannya adalah KD keterampilan, KD dasar pembibitan, bagaimana anak-anak peserta didik itu bisa melaksanakan penyiapan media pembibitan. Indikator alat ukur yang mau kita capai, adalah yang pertama, anak-anak peserta didik semuanya, ya, bisa memilih media pembibitan yang sesuai dengan standar operasional yang benar. Adapun yang kedua adalah merekomendasikan media pembibitan. Jadi dia bisa paham tentang media dan dia bisa berbagi ilmu, mungkin ke tetangganya atau ke yang sedang melakukan pembiakan atau teman sejawat. Karena teman kita boleh jadi dia punya pembibitan, dia tidak sekolah sama seperti kita. Maka Bapak sampaikan kembali, ya, beruntung kita, ya, berada di lingkungan yang sangat luas arealnya, walaupun itu bukan kepemilikan kita secara pribadi, tapi paling tidak dengan potensi yang ada di sekitar kita, sebenarnya, ya, untuk masuk program agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ini adalah sudah tepat, ya. ATPH adalah sudah tepat. Pertama, tanaman pangan di sekitar kita banyak, ya, tanaman pangan, ya, tanaman pangan. Hortikultura alhamdulillah daerah kita, lingkungan SMK Negeri 8 Muara Jambi adalah termasuk bukan daerah yang minus penghasil buah. Ya, paling tidak kita punya beberapa tanaman yang dominan dengan rumah atau pelataran kita. Ada yang punya rambutan, ada yang punya kelengkeng, ada yang punya beberapa mangga. Paling tidak dari situ akan muncul nanti peluang-peluang apa yang bisa saya jadikan mata pencaharian setelah nanti 3 tahun yang akan datang lulus. Maka sebenarnya 3 kelebihan yang pernah Bapak di awal sampaikan bahwa untuk masuk SMK ini adalah yang pertama, kelebihan kita adalah, artinya apa? Kalau teman-teman di sekolah lain, kalau di SMA bisa lanjut kuliah, maka ijazah SMK juga bisa untuk kuliah. Sama seperti teman-teman yang ada di SMA, ya. Jadi kalau teman-teman di SMA bisa ijazahnya untuk TNI, Polri, pegawai dan lain sebagainya, SMK juga bisa, ya, dan lain-lain. Dan keuntungan yang kedua adalah ketika kita mau menjadi seorang employee atau pekerja, tentunya bisa, karena SMK menerapkan 1 kali prakterin di kelas 11 dan 1 kali prakterin di kelas 12, dan itu kurang lebih adalah total semuanya 1 semester, 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa SMK mencetak tenaga kerja yang sudah siap mental untuk bekerja, baik dari profesionalismenya maupun level sabar. Anak-anak sekalian semuanya.
Namanya bekerja itu lebih mengedepankan sabar. Mengangkat bibit itu semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Karena apa? Karena di dalamnya ada sabar melakukan. Akan ada hasilnya. Ketika saya membuat contoh 100 polybag, misalkan kita tanam biji sawit misalnya. Kalau kita beli kecambahnya mungkin sebutirnya 5.000, tapi dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, ilmu yang kita dapatkan, media yang tahu bagaimana pembibitan yang benar, maka mungkin dalam hitungan 3 atau sampai 6 bulan tanaman itu, bibit itu bisa bernilai jual hingga mungkin 50.000. Artinya apa? Itulah yang akan peluang kita bisa dapatkan. Ya. Yang ketiga, keunggulan adalah anak-anak bisa menjadi entrepreneur, ya, entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah banyak mendapatkan ilmu, seluruh ilmu produktif sudah diberikan, ilmu kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan diberikan. Maka sebenarnya SMK bagaimana kalian orang kuliah bisa kuliah, orang bekerja siap bekerja, orang punya wirausaha, Anda juga berwirausaha. Tentunya siapapun kita Anwair pengen punya kebebasan finansial. Itu normal secara umum. Di sini semua normal? Alhamdulillah semua normal. Iya. Jadi normalnya itu jadi orang itu pengen longgar finansial. Apalagi PPKM seperti ini. Toko-toko disuruh tutup. Toko-toko elektronik, pulsa dan sebagainya hampir di Jambi ini secara umum tutup. Tapi kita akan bisa tetap produksi ketika kita menerjemahkan daripada peluang entrepreneur atau entrepreneurship. Kita punya kebun. Di saat orang sibuk dengan lockdown, penyekatan dan sebagainya, kita sibuk dengan kebun. Berapapun hasilnya, ketika kita mengusahakan dari awal juga, maka hasilnya terasa indah. Ada sisi-sisi kehidupan yang kita harus hidupkan. Selain kita berharap finansial yang besar, maka kita kepuasan pribadi, ya, kepuasan, ya, begitu, ya. Selanjutnya bagaimana anak-anak itu bisa kembali lagi kepada indikator pencapaian. Bagaimana anak-anak bisa tuh melaksanakan penyiapan media pembibitan. Ya, ini harapannya, bahwa maka kita betul-betul paham apa yang menjadi rujukan daripada ruang lingkup daripada pembelajaran kita. Yang pertama, menyiapkan tempat pembibitan. Ya, menyiapkan tempat. Yang kedua, jaringan irigasi atau sumber air. Nanti dijelaskan. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah komposisi media. Nah, ini adalah kriteria tempat pembibitan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kriteria tempat pembibitan atau sebenarnya tanaman apa yang mau kita tanam begitu? Mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada kriteria tempat pembibitan. Kriterianya, syaratnya sama seperti kalau tanaman ini dikawinkan. Apa dikawinkan itu? Disilamkan enggak? Apa bagusnya? Kawin macam kucing kata gimana? Tanaman itu dikawinkan itu aja enggak apa-apa, ya kan? Maka dia punya syarat-syarat. Seperti laki-laki dikawinkan ada syaratnya, minimal usianya menurut peraturan pemerintah ada syaratnya, menurut peraturan agama ada syaratnya, paling tidak itu. Minimal syarat untuk vaksin memiliki kakak, itulah syarat. Itu contoh. Dalam hal ini kita kriteria tempat pembibitan. Yang pertama dekat sumber air. Kenapa? Bisa memberikan jawaban? Kenapa dekat sumber air juga? Kenapa harus dekat sumber air?
Alhamdulillah. Supaya mudah menyiram, betul. Bagus jawaban Anwair, ya. Boleh. Mawan, kenapa harus dekat air? Ya? Dia subur, walaupun dekatan aja. Nah, bisa terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Atau kenapa harus dekat air? Dekat sumber air? Mudah penyiraman. Sama dengan air. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa harus dekat sumber air? Karena tanaman sepanjang hidupnya, dan lebih-lebih di saat produktif, itu sangat butuh air yang banyak. Maka dia tidak akan terbentuk buah yang normal, yang besar, yang maksimal ketika dia kekurangan air, seperti halnya kita. Kalau nggak minum, badannya kering. Tapi kita minum seger. Bagaimana ketika kita pas saat puasa, ini contoh. Ini adalah tamsil, perumpamaan. Ketika kita contoh, macam lemes gitu, seolah-olah dia banyak puasa, ya tak? Itu contoh bahwa kekurangan energi, bahwa dekat dengan sumber air dengan harapan mudah tanaman itu mendapatkan suplai air. Yang kedua, dekat dengan jalan, akses. Kalau air, kalau cuma 10 polybag mungkin nggak ada yang dipikirkan. Tapi ketika kita berpikir skala besar perusahaan, maka yang dipertimbangkan diantaranya adalah jalan. Jalan. Ya, jalan. Artinya apa? Di situ akan ada transportasi, ada mobilitas, baik mengangkut pupuk, ngangkut kompos, ngangkut hal-hal yang diperlukan dalam proses pembibitan. Jadi kita berpikirnya luas, anak-anak. Berpikirnya skala besar, bukan skala punya berapa biji ditaruh di dekat tempat wudhu di belakang rumah. Tunggu itu lain konteksnya. Walaupun itu juga bagian dari pembibitan. Ya, oke. Selanjutnya, aman dan mudah dikontrol. Aman dan mudah dikontrol. Ini aman ini dalam pengertian secara luas. Aman dari gangguan hama. Aman dari gangguan hama yang berjas, berjaket, berkaos, berbaju. Aman dari termasuk ya sejenis yang membudidayakan. Ya, karena kadang ketika akal rasio tidak imbang dengan hati, maka punya kawan dianggap punya sendiri. Itu yang kacau. Jangan sampai nanti ada kawan pada sendiri. Jangan ya. Ini bagian ya. Mudah kontrol. Dan terpusat satu tempat. Jangan lantas begitu buat bibitan separuh 50 di sini, 50 di sana, 50 di sana. Alangkah repotnya. Maka terfokus di satu tempat sehingga melakukan apa-apa lebih efisien. Cukup penyinaran matahari, sinar sumber kehidupan. Maka kita bersyukur di Indonesia ini. Di Indonesia itu lebih minimal 8 jam mendapatkan penyinaran matahari penuh. Ini tanda kutip, Pak, kalau hujan dari pagi itu lain cerita. Santai aja, ya. Santai aja. Silakan. Pak, bagaimana kalau saya melakukan tempat yang datar tadi ya? Ini ya. Yang ada yang lewat. Yang ketiga adalah tempat yang datar. Ini artinya memudahkan dalam pekerjaan secara umum. Secara umum pekerjaannya. Bagaimana kalau melakukan pembibitan tempatnya teras miring, bawa air pun ya kalau main selang aja mudah. Ada kalanya kita membawa pakai ember atau apa ya. Jadi itu ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sebelum kita lakukan selanjutnya, yaitu penyiapan tempat pembibitan. Ya. Penyiapan tempat pembibitan. Penyiapan tempat pembibitan itu pembersihan lahan. Seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, itu lahan itu ada yang sudah siap tanam, ada yang sudah siap tanam.
Misalkan begini, ya, ada satu lahan yang siap tanam. Artinya apa? Lahan ini bukan lahan tidur, tapi ada lahan tidur yang dia itu masih semak. Bahasa Jambinya itu masih masih semak, masih belukar, kalau Jambi bilang ya, masih belukar. Maka perlu kegiatan awal yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan secara umum ketika lahan itu dengan rumput-rumputan berlumut, maka bisa dengan alat-alat yang sederhana. Tapi ketika lahan yang mau kita usahakan ini bekas atau X daripada tanaman-tanaman, misalkan kebun karet, maka perlu alat, paling tidak di saat awal penebangan izinkan. Ya. Jadi paling tidak di saat awal itu butuh alat-alat mesin, ya, yang untuk baik melakukan penebangan maupun nanti pengambilan daripada tunggulnya, ya, maka perlu, ya. Jadi secara umum anak-anak bisa membuka paradigmanya, cara pandangnya. Kalau aku usahakan dalam bentuk skala luas, maka kita harus siap, ya, baik alat maupun bahan, ya. Adapun yang kedua, yaitu setelah bersih dari tanaman-tanaman atau gulma yang ada, maka kita bersihkan, kita melakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini juga seperti itu, ya. Secara umum, karena ini di awal, maka secara umum Bapak berikan gambaran bahwa mengolah tanah ini yang paling sederhana adalah ketika tanah ringan, maka dengan cangkul, ya, dengan cangkul. Dan itu semua orang bisa melakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Tinggal seberapa kapasitas dia untuk perolehan atau kekuatan, ya. Kadang-kadang yang laki-laki macam Nurmawan ini nggak seberapa kuat ya. Apa manfaat, apa tujuan, apa gunanya dilakukan pemupukan dasar? Mempercepat pertumbuhan. Ada yang lain? Kata Nurmawan, mempercepat pertumbuhan. Kata Nurmawan. Ini pemupukan dasar, berarti belum ada tanaman. Betul sekali, belum ada tanaman. Jadi kira-kira kalau mupuk belum ada tanaman, kira-kira apa Rami? Apa? Iya, iya betul. Jadi memberikan pemupukan dasar dengan tujuan memperbaiki struktur tanah, betul sekali, ya. Jadi dengan tujuan memberikan perlakuan tanah supaya di saat nanti ditanam, maka tanah itu, media itu siap untuk memberikan unsur haranya kepada tanaman. Jadi sebenarnya itu, ya, sederhana, sederhana, ya. Maka perlu dicermati dan dipahami. Nanti kita simpulkan sama-sama. Ya, ini irigasi tadi Bapak sampaikan. Jadi materi yang ketiga tadi adalah irigasi, pengairan. Dan air adalah lebih dari 75%, ya, air, bahan basah, air, kandungan air pada tanaman. Apalagi pada tanaman buah, apalagi tanaman sayur, itu banyak sekali kandungan air. Halnya melon misalkan, maka lebih dari 85% itu adalah air. Kurang dari 15% itu adalah bahan kering. Nah, sebagai contoh misalkan apel itu diperas betul. Jadi yang bisa dikering itu kurang lebih hanya tidak lebih dari 15%. Ya, ini adalah pemberian air kepada tanah untuk memenuhi kebutuhan air di bagi pertumbuhan tanaman. Artinya ini untuk jenuh supaya jenuh, ya, supaya jenuh. Selanjutnya, nah ini, ya, cara-cara pemberian air irigasi, caranya.
permukaan tanah. Ya. Permukaan tanah. Ini ada di bawah permukaan tanah. Dilakukan kalau ada seorang petani yang membawa mesin untuk pengairan, maka dia dialirkan ke salah satu drainase, parit-parit daripada bedengan-bedengan, maka airnya halus, tidak tanah bongkah-bongkahan, ya. Dan ini biasanya didapatkan dari tanah topsoil, ya, tanah topsoil. Top itu atas, soil itu tanah bagian atas. Berapa? Topsoil itu berapa senti kira-kira? 20 sampai 30. Ini adalah tanah yang gembur dan subur. Asumsinya adalah tanah ini bekas doseran. Bukan bekas tanah yang diambil untuk timbunan, terus ambil 30, ini tanah bukan. Kata Pak Soeb, tanah gembur itu 30. Diambilnya tanah yang bekas diambil banyak-banyak. Bukan seperti itu penerjemahannya. Maksudnya adalah tanah yang masih belum terjadi eksploitasi, tanah yang bekas daripada pertanaman sebelumnya atau bekas eks hutan misalkan, setelah dibersihkan maka 30 cm topsoil itu, lapisan atas itu dianggap tanah yang paling subur, ya. Maka itu, ya, tanah gembur dan halus, ya, halus, tidak terjadi bongkah-bongkahan. Selanjutnya cukup mengandung unsur hara. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum tahu karena kita mungkin dulu waktu kelas 9 udah mulai daring, kurang efektif belajar sehingga banyak hal-hal yang belum kita dapatkan, tapi usia terus bertambah, kelas terus naik. Nah, tapi tak apa, kita terus seraya belajar, tetap menerima informasi dari mana saja, kita jadikan sebagai pengetahuan. Baik gunakan, tidak baik itu sementara ditaruh aja di samping, ya. Ada saatnya kita nanti ambil manfaatnya, ya. Jadi ini cukup mengandung unsur hara, ya. Unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman, ya. Unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Dan ini nanti ada bahasan berikutnya, karena unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman itu ada nanti ada unsur hara makro itu apa artinya? Kan antara kelembapan dengan suhu yang ada di dalam tanah, ya. Maka kita harus tahu, jangan sampai terjadi cekaman sehingga tanah ini kayaknya subur tapi kok enggak menghasilkan apa-apa, ya. Harus kita pahami. Yang syarat berikutnya, syarat media tanam yang berikutnya adalah bebas hama dan penyakit. Hama dan kok nunjuk mawar? Maksudnya hama dan penyakit, ya. Jadi itu tanamannya kayaknya awalnya bagus, tapi begitu keseran pertamanya bagus, tapi karena di dalam media itu ada hamanya dan mengikuti sehingga itu dimakainya mulai dari bawah, ya. Maka kita mengalami kerugian, ya. Mengalami kerugian. Maka untuk anak-anak bisa mengerti untuk bagaimana syarat media yang baik, ya. Jangan sampai nanti ketika kita praktek kerjakan LKPD tidak sesuai, ya. Yang berikutnya adalah ini masih dalam tahap pembibitan. Tanah, pasir dan pupuk organik, ya. Tanah, pasir dan pupuk organik ketika dalam masa perkecambahan masih kecil. Kamu manusia, ya. Manusia itu kalau kecil nggak bisa langsung makan nasi goreng, Wan. Nggak bisa langsung batagor 6 biji, nggak bisa langsung pempek, berangsur-angsur, pelan-pelan.
ada nutrisi-nutrisi yang harus disiapkan. Paling tidak ketika seorang bayi itu air susu ada yang tidak pernah minum air susu ibu? Semua pernah? Alhamdulillah, semua pernah nyusu. Ya, belakannya bapak, ya semua deh. Ya, sama saja. Nah, itu adalah asumsi bahwa tanaman kecil pun tak bisa langsung di media yang berat. Si anak kecil pun tak bisa langsung makan yang berat, itu asumsinya ya. Jadi komposisi perkecambahan idealnya medianya adalah tanah pasir dan pupuk organik. Perbandingannya ini adalah patokan saja. Ternyata kok saya mau lebih porsi seperti indikator pencapaian tadi bahwa kita menyiapkan media yang bagus, kita menyiapkan tempat yang bagus, dan kita melaksanakan pembibitan dengan standar operasional prosedur ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Maka kesimpulannya anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan apa itu syarat kriteria tempat pembibitan? Ayo, silakan. Kriteria tempat pembibitan, angkat tangan. Bapak tidak membiasakan anak Bapak untuk cometan. Nah, gitu ya. Silakan salah satu untuk memberikan kesimpulan apa saja kriteria tempat pembibitan. Angkat tangan. Ayo silakan. Yuk, Syekh Agus, silakan. Ya, kriteria tempat pembibitan. Ya, betul. Dekat sumber air, betul. Dekat dengan jalan. Dekat dengan jalan, betul. Dekat tempat datar. Iya, betul sekali. Supaya memudahkan pekerjaan-pekerjaan. Terus Aman dan mudah dikontrol. aman dan mudah dikontrol. Aman dari baik hama betulan maupun hama jadi-jadian yang sering pakai terus kalau ya. Pakai mobil hamanya pakai mobil, pakai egre itu sering di Jambi. Betul lah, betul. Nah, selanjutnya Cukup penyinaran matahari. iya, cukup penyiraman matahari karena sumber kehidupan adalah yang menjadikan kita hidupkan cahaya. Ya, bagaimana proses? Kalau nanti kita lanjutkan dari pembahasan dulu kan nanti bagaimana kedalaman proses fotosintesis itu bagaimana nanti kita ambil. Maka Bapak sampaikan kepada anak-anak terus mempelajari, mencintai program itu sehingga ternyata banyak yang saya belum tahu. Rugi saya kalau nggak masuk. Begitu anak-anak. Jadi kesimpulan yang pertama adalah itu bahwa syarat tumbuh harus harus sesuai dengan yang diharapkan. Adapun cara, ya satu lagi sebelum Bapak tutup akhirnya satu lagi ada yang mungkin bisa menyimpulkan bagaimana cara pemberian air. Boleh angkat tangan? Kalau tidak angkat tangan, Bapak tunjuk. 3, 2, 1, ya kawan. Tempat penanaman, penyiapan tempat pembibitan. Kalau ini baru medianya itu seperti apa? Tapi berikutnya adalah jadi itu sudah kita simpulkan. Mudah-mudahan bisa anak nanti bisa diterapkan di dalam lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan. Ya mungkin itu silakan ketua kelas untuk memimpin untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Semua siap berdoa mulai. Sebelum kita Bapak meninggalkan ruangan, maka sekali lagi karena arahan daripada tim Satgas Covid untuk tetap waspada, selalu menjaga protokol kesehatan, maka kita ikhtiar tentunya adalah usaha. Adapun ketetapan kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Dari Bapak, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf, izin. Assalamualaikum